Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis JIC Jakarta Islamic Center 107.7 Radio JIC mengudara. Apa kabar mitra JIC? Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di program Muslim Young Talk. Kini sudah hadir dua narasumber kita pada siang hari ini dari sahabat Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia. Yang pertama ada Kak Fikriana selaku Ketua Prima DMI Jakut, dan juga pada Kak Dimas sebagai Ketua Informasi Komunikasi Prima DMI Jakut. Apa kabar Kak? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Mitra JIC, pada kesempatan siang hari ini insya Allah topik yang akan kita bawakan di ngaji sosial media itu tentang jejak digital dan perkembangan dakwah media sosial bagi generasi kaum milenial. Ini berarti salah satu program dari sahabat Prima DMI Jakut, yaitu ngaji sosmed, di mana berkolaborasi dengan kami Radio JIC di acara program Muslim Young Talk. Baik, mungkin nanti kita bisa sharing aja ya Kak ya. Iya. Terkait tentang bagaimana sih ini jejak digital dan perkembangan media sosial bagi generasi kaum milenial, khususnya di bidang dakwahnya, ya Kak ya. Jadi silakan mungkin dari Kak Fikri terlebih dahulu ya, sekali memperkenalkan. Ya, sip. Apa sih Kak yang antum tahu tentang generasi milenial? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kasir pada Bang Abi gitu kan. Saya biasa kalau di Prima itu lebih enak manggilnya itu Bang. Ya. Kalau Kak atau apa kayaknya kurang. Oh gitu ya, berarti gitu. nanti ganti Bang aja ya, Bang ya. Oke. Tapi bukan Abang Baso ya. Iya, Bang ya. Iya Bang, soalnya kan kita Siap. Prima Jakarta, jadi lebih Abang Empo gitu biasanya Abang, kan. oke. Ya. Lanjut Bang. Pada Bang Abi Hasan, terima kasih ya atas waktunya yang memberikan waktu kepada kami juga dan mau menemani kita untuk siaran pada siang hari ini. Dan saya juga menyapa kepada mitra JIC dan sahabat-sahabat Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta Utara ya. Selamat datang, selamat menonton kembali program ngaji sosmed yang kami adakan di program Radio JIC, yaitu Muslim Young Talk ya. Nah, mengenai pertanyaan dari Bang Abi tentang apa tadi? Apa sih yang Abang tahu nih tentang generasi milenial? Iya. Ya kan? Generasi milenial, setahu saya gitu kan. Milenial itu generasi yang dilahirkan pada tahun 1980 sampai 1945. Jadi 80 sampai 45. Itu bisa dikatakan juga generasi Y ya, kalau banyak orang bilang itu. Generasi Y. Oh, Y. Sebelum 80 atau ya, sebelum 80 itu namanya generasi X. Kalau 80 ke 45 generasi apa? Y. Oh, gitu. Generasi 1946 sampai sekarang namanya generasi Z. Itu ya. Nah, generasi Y ini lebih familiar disebut dengan generasi milenial gitu ya. Nah, saya sendiri termasuk generasi milenial gitu ya kan. Kalau Bang Dimas mungkin masuknya generasi Z kali ya. Atau Bang Abi generasi apa nih? Jadi kalau maaf Bang, tadi kalau bisa diulang, kalau generasi Y itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau yang tadi Abang pelajari. 1980 sampai 1945. 1995, sorry. 1980 sampai 1995. Oh, iya. Alhamdulillah nih, kalau saya sih 95. Berarti generasi apa tuh 95 tuh? Ya milenial. Milenial ya. Oh, berarti lahir iya ya. Oh, generasi gitu. Y, generasi milenial. Berarti Bang Abi masih generasi gitu. milenial gitu.
Kalau Bang Dimas masih generasi Z, udah generasi Z kali ya. Ya, Kalau di atas 95 berarti Z. generasi Z Oh. gitu ya. Itu Tapi yang milenial juga kategorinya. Nah, kalau milenial itu kan tergantung kita memaknainya. Kita ini mau memaknai milenial ini sebagai anak muda, remaja atau seperti apa gitu kan. Tetapi kalau teman-teman searching di Google itu generasi milenial itu apa sih ya? Maka dari itu ketika kita ingin memaknai generasi milenial itu lewat Google ya, Google mendefinisikan generasi milenial adalah generasi yang lahir 1980 sampai 1995. Artinya yang kalau tahun sekarang nih tahun 2020 berarti orang-orang milenial ini generasi milenial sudah berumur 20 sampai 40 tahunan. 25 tahun sampai 25 tahun ya. 40 tahunan. 26 nih saya ini berarti. 26. Sekarang Ya. 21 soalnya 2021. Ya. Betul. Kalau 2021 berarti ya 20. Pokoknya di 2020 itu berarti umur-umur milenial 20 sampai 40 tahun. Berarti yang umur 30 tahun generasi di bawahnya tuh ya, generasi di bawah Y ya. 30. Ya 30 tahun. 25 Dapat berarti. dia dapat ya. Kalau 30 kan masih masuk Oh iya, milenial. masuk, iya. Berarti Berarti ya 24 20 Oh, berarti yang orang- sekarang 25 berarti dia masuknya Oh, generasi orang tua kita kayak mungkin gitu ya generasi di Gitu, bawahnya iya, ya. betul. Jadi milenial ini ya, tetapi secara keseluruhan berarti kita bisa, nah itu kan secara Google ya. Iya, Nah secara ketika Mbak Google, ya ya. secara Mbak Google mentranslate atau mendefinisikan milenial itu seperti itu. Nah ketika kita tarik dengan definisi kita sendiri nih ya, milenial itu seperti apa sih? Jadi milenial misal kita lihat dari umur yang tadi Google sampaikan gitu kan 20, kalau sekarang itu 26 sampai 40, berarti kalau kita di masyarakat itu biasa kita dipanggil anak muda, bukan remaja. Ya, remaja justru di bawahnya lagi. Berarti bisa disimpulkan juga bahwa anak-anak yang kelahiran 1996 ya. 1996 berarti masuknya remaja. Nah, sedangkan 1995 sampai 1980-an bisa dikatakan udah pemuda gitu ya. Pemuda ya. Simpelnya seperti itu mungkin ya, Bang Abi. Begitu ya Bang ya. Iya. Oke, luar biasa ya jadi Mitra JIC ya. Jadi ini juga mantap ya. Mungkin dari Mitra JIC yang belum sempet apa sih tuh nge-searching tentang sahabat tentang generasi milenial itu seperti apa. Bang Pikir ini menemukan nih di Google bahwa kalau generasi milenial itu yang kelahiran dari 1980 sampai 1995. Itu sumbernya dari negara mana, Bang? Kalau dari negara mana, apa dari para ahli atau Bolang, dari saya negara? pokoknya searching di Google, saya Begitu nggak ya? ngeh negaranya mana, itu paling atas kayak gitu tulisannya. Boleh. Oke, Mitra JIC, coba kita dengarkan pendapat dari Bang Dimas ya tentang apa sih Bang yang antum tahu tuh tentang generasi milenial. Kalau yang saya tahu generasi milenial itu generasi yang kreatif dan inovatif. Ya, Kreatif, inovatif ya. cukup benar sih kalau kata Ya. saya. Kreatif, inovatif. Karena saya sedang ada project seperti ini Bang Abi. Project 10 alasan masjid butuh anak muda. 10 10 alasan alasan masjid butuh anak muda. anak muda. Ya. 10 alasan masih butuh anak muda. Kenapa? Karena rata-rata orang tua itu anak muda itu lebih kreatif, mohon izin. Orang tua anak muda itu lebih kreatif dibanding orang tua gitu. Dan anak muda lebih melek gadget dibanding orang tua. Bener gak sih Bang Abi? Ya gitu. Benar, Maka dari benar itu sih, benar anak sih. muda bisa dikatakan lebih anak-anak yang kreatif dan inovatif. Seperti itu yang dikatakan Bang Dimas mungkin seperti itu. Boleh ya. Gitu ya, Bang. Baik Mitra JIC, tadi jadi mungkin nanti teman-teman Mitra JIC mungkin bisa menambahkan di kolom komentar tentang mungkin lebih tahu tentang generasi milenial ya. Lalu boleh ke Bang Fikri, Bang Dimas ya. Jadi jejak digital ya itu tentang generasi milenial. Tadi kita sudah tahu referensi-referensi dari apa sih itu tentang generasi milenial. Langsung yang selanjutnya itu nanya lagi nih Bang nih, boleh ya? Iya, boleh. Apa sih yang dimaksud jejak digital nih? Jejak digital. Digital. Khususnya di kalangan anak muda nih, generasi kita sekarang. Jejak digital tuh. Jejak digital. Kalau secara definisi kan jejak itu bekas langkah ya, bekas langkah. Nah, jejak digital.
Berarti jejak digital itu adalah sesuatu yang ditinggalkan di sosial media, baik di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, gitu kan, dan semua aplikasi yang sekarang sedang rame, ini akan menjadi jejak digital di kemudian hari. Dan tentunya ketika kita tarik ke belakang lagi, TikTok, terus Snap Video, terus pokoknya aplikasi-aplikasi yang terbaru, ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang terbaru inilah yang maksudnya aplikasi-aplikasi yang baru inilah yang akan baru menaruh jejak baru. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi yang lama, mungkin ketika Bang Abi bertanya tentang jejak, mungkin kita bisa bahas aplikasi terlamanya dulu ya, kayak seperti aplikasi sosial media yang udah paling lama nih. Dibanding TikTok, dibanding Facebook, Twitter kan lebih dulu, iya gak sih? Iya, ada lagi dulu zaman saya, Bang. Apa? Pas waktu SMP itu ada Friendster namanya. Friendster. Jadi sebelum Facebook itu muncul Friendster dulu tuh, ada tuh. Iya. Jadi ya itu nget-nget teman-teman gitu tuh, warnanya hijau tuh, ingat sekali itu ya. Tetapi jejak digital ini akan menjadi positif dan juga bisa negatif gitu kan. Positif di sini artinya kita bisa nostalgia nih ketika kita kan banyak nih sampai sekarang pun kita kalau buka Facebook nih, oh ini waktu saya lagi alay-alaynya nih rambut diginiin gitu kan. Berarti itu termasuk jejak ya? Iya. Oh, jejak abang nih dulunya kayak gini alay atau apa ya kan, suka sedih, suka galau gitu. Jadi gitu. kesimpan semua ya. Iya, kadang kita ketawa-ketawa sendiri dengan ngelihat status kita di Facebook, ngelihat status kita di Twitter gitu kan. Iya, benar. Yang mana kalau Friendster kayaknya sekarang udah enggak ya? Iya, Bang. Kalau Twitter Friendster kan biarpun lama tapi masih main gitu kan. Nah, jejak menurut saya Bang Abi, jejak digital ini akan benar-benar menjadi jejak digital ketika digital ini benar-benar masih aktif gitu ya. Percuma saja kita membuat jejak digital, bikin konten di sosial media yang udah hilang gitu. Seperti sosial media atau BBM itu kan bisa dikatakan media untuk bersosial juga kan. Cuman BBM kan, itu tuh yang sebelum Android ya itu kan bisa jadi jejak digital juga tuh. Cuman sekarang kan udah nggak kelihatan sama sekali kalau di kehidupan saya pribadi ya, udah nggak ada sama sekali gitu kan, nanyain pin BB lah dan lain sebagainya, itu udah nggak ada gitu saya. Nah ketika kita mau melihat jejak digital kita di BBM gitu kan, oh BBM saya ini kayaknya udah susah nyarinya gitu kan. Beda halnya dengan, karena nggak semua media sosial bisa membuat jejak digital yang bisa dikenang gitu. Nggak semua sosial media bisa dilihat jejak digitalnya ya, karena jejak digital yang dapat dilihat itu seperti media sosial yang sudah besar dan ibarat kata bahasa sekarang itu ada fee-nya, ada uangnya di dalamnya. Seperti YouTube itu bisa jadi jejak digital nantinya, seperti Facebook kalau untuk sekarang ya. Nah ketika kita melihat jejak digital itu akan seru aja sih lihatnya di kemudian hari itu, dan bisa jadi pembelajaran juga. Dan luar biasanya ketika kita berdakwah lewat digital ini ya, kalau kita ceramah nih Bang Abi ya di masjid, itu kan sekali doang, dan itu yang mendengarkan yang paham itu bisa yang di situ doang kan. Beda halnya, dan itu sekali itu doang, besoknya mereka kadang lupa, kadang entah kemana lagi karena ada pelajaran lainnya gitu kan. Nah kalau kita membuat video dakwah lewat digital, itu kan bisa jadi jejak digital kita juga ketika kita menyampaikan hal yang positif gitu kan. Atau gampangnya gitu kan, ada Kiai Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya, ketika mereka berdakwah lewat digital itu masih bisa kita lihat ya, kita tinggal milih mau tentang apa masalahnya kayak gitu. Itu sih menurut saya Bang Abi. Iya, terima kasih Bang Fikri ya. Mungkin kalau dari Bang Dimas mau nambahin gimana sih jejak digital tuh? Kalau jejak digital menurut saya itu suatu perjalanan hidup manusia tentang bersosial media. Singkat ya, mantap, singkat pada berapa jelas sih ya, benar sih ya. Jejak perjalanan seseorang dalam bersosial media ya. Betul. Setuju sih Bang. Jadi khususnya ya berarti buat mitra JIC ya, teman-teman di luar sana, khususnya para pemuda-pemudi, khususnya pemuda-pemudi Islam. Ayo mari sama-sama kita kita meninggalkan jejak, pasti jejak yang baik ya. Kalau misalnya kita sebelumnya juga jejaknya kurang baik, yaitu kalau kita
misalnya masih ada, ya terima aja gitu, Terima aja. buat pendewasaan diri kita juga ke depannya kan, buat kita menjadi yang lebih bijak. Seperti itu. Kayak sempat ya Bang ya sharing juga nih, sempat buka-buka Facebook lama gitu ya, foto-foto yang dulu, foto-foto saya pribadi tuh ya gimana, Apa, ada yang buka lucu-lucu aurat aja gitu, iya, ada yang buka aurat. auran gitu. Mukanya aduh kok dulu seperti ini, Masya Allah, subhanallah. Tapi ya sekarang kan? banyak loh Bang Abi, maaf ya. Iya, Sekarang gimana? banyak loh yang mungkin orang-orang yang apa ya, ngelihat ketika lebih terjadi di perempuan sih. Ketika mereka melihat media sosial, mereka scroll gitu kan. Ini saya dosa banget kemarin, akhirnya dihapus. Itu kan positif tuh, bagus kayak Iya gitu. bagus. Cuman ada juga perempuan-perempuan gitu gini, jangan terlalu sering-sering posting gitu kan, nanti jadi dosa ain gitu kan, dosa ain. Oh, ain ya, ain ya. Aini gitu kan, dilihat orang gitu kan, takutnya jadi dosa gitu kan. Nah, kadang kalau saya pribadi ya nggak tahu deh tanggapan apa, sudut pandang Bang Abi dan Bang Dimas itu seperti apa. Kalau sudut pandang saya pribadi tentang apa aini ini bisa terjadi di laki-laki, bisa perempuan juga kan. Nah, ketika saya berbicara tentang laki-laki nih, misal saya posting seperti itu, akhirnya jadi dosa aini, artinya ketika orang lihat itu takutnya jadi syirik gitu kan, takutnya jadi ria, takutnya kita jadi ria, takutnya teman-teman yang lihat itu jadi gimana lah, yang negatif gitu kan. Nah, ketika orang ada yang berbicara seperti itu, bagi saya pribadi ya, di zaman sekarang itu, ketika kita membatasi dakwah kita di media sosial gara-gara ada statement seperti itu, kalau bagi saya sih itu terlalu dibesar-besarkan. Artinya kan tergantung niat kita. Ketika niat kita positif, niat berdakwah itu untuk membuat jejak digital agar jadi amal ibadah kita gitu kan, bukan sekali dua kali orang nonton gitu kan, berkali-kali, bukan hanya 1-2 orang yang nonton, bahkan ribuan bisa jutaan orang yang nonton media sosial kita. Itu artinya ketika kita seseorang yang biasa konten kreator berdakwah di digital, ketika kita mendengar statement itu, saya yakin sih nggak usah terlalu ditanggapi gitu ya. Kalau bagi saya seperti itu Bang Abi. Iya juga sih. Jadi kan karena nggak, emang kita sih tinggal di negara yang luar biasa ya, pulaunya juga banyak, sukunya juga banyak, budayanya juga banyak ya. Terus juga pasti beda kepala, beda pemikiran juga. Iya, betul. Beda prinsip juga kan. Mungkin prinsip dari Bang Fikri salah satu seperti itu, tapi juga ada sebagian besar dari mungkin saudara-saudara kita ya, teman-teman kita juga yang kurang setuju seperti itu. Makanya kita terus ya bergerak bermanfaat, berbuat baik. Jangan sampai kita meninggalkan jejak digital yang negatif ya. Lebih-lebihnya ya, kalau misalnya kita udah sadar di kemudian hari, ya udah kita cepat-cepat di privasi atau dihapus karena bahaya, karena itu Kalau yang suatu negatif arsip ya. Kalau yang Iya. negatif. Kalau yang positif terus kita bisa kembangkan, menjadi yang lebih lagi, bisa lebih meluas lagi kita Karena dakwahnya. memang gini Bang Abi, yang dikhawatirkan itu ketika kita orang yang konten kreator dakwah gitu kan, melihat statement seperti itu akhirnya mundur. Oh iya, dipikir-pikir, oh iya juga ya, mendingan gak usah main media sosial deh, gue mah ceramah di masjid aja lah, di majelis taklim aja lah, di majelis aja. Akhirnya yang isi media sosial ini orang-orang yang negatif, goyang gitu kan, buka-buka Yang aurat. goyang-goyang, ya, Akhirnya aduh, pusing yang gitu dosa ya. kita juga kan. Nah, Kita betul, nyeramahin betul, di sini, betul. sedangkan masyarakat kan sekarang zamannya digital gitu kan. Ketika kita berdakwahnya hanya di offline saja ya, maka kita akan tertinggal. Orang-orang pendakwah ini akan tertinggal ketika kita melihat sudut pandang sosial media itu selalu negatif gitu. Maka dari itu ya, tujuan dari ngaji sosmed ini juga adalah mengarahkan agar masyarakat, khususnya mitra JIC sekalian, agar melihat sudut pandang sosial media ini lebih positif lagi. Karena ketika kita cuek dengan media sosial, akhirnya media sosial akan diisi dengan orang-orang yang negatif. Betul. Nantinya. Setuju Bang Fikri, luar biasa nih. Kalau mungkin dari Bang Dimas mau nambahin? Cukup ya. Jadi ya benar ya mitra JIC ya sekalian. Jadi emang pentingnya kita karena berdakwah itu bukan tugas hanya seorang ustadz saja, bukan tugas hanya seorang pengajar, tapi dakwah itu tugas untuk setiap orang Islam, setiap muslim dan muslimat. Kita berdakwah lewat mana aja jalurnya. Bisa lewat masjid, bisa lewat non masjid, bisa lewat tongkrongan, kita nongkrong punya temen. Kita bisa, salah satunya yang lagi gencar ini perkembangan teknologi yang semakin canggih,
harus kita manfaatkan dengan bijak, dengan baik. Lalu kita masukkan dakwah di situ. Karena kalau kita tidak bisa masuk dakwah di dalam situ, akan dikuasai, betul kata Bang Fikri, akan dikuasai oleh orang-orang yang oknum-oknum yang mohon maaf kurang dalam pengetahuannya, kurang dalam keimanannya, dan itu harus kita imbangi, bahkan harus kita kalahkan dengan kebaikan, dengan nilai yang positif, dengan dakwah, dengan mengajak orang pada jalan, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit yang ingin saya sampaikan ya Bang Abi tentang ngaji sosmed ini juga ke depannya nanti saya akan sampaikan nih cara-cara agar berdakwah di digital itu seperti apa agar yang nontonnya itu banyak gitu ya. Ini tahadus bin nikmah ya Bang Abi. Oh boleh tuh Bang. Ya tahadus bin nikmah karena ketika saya atau pribadi saya ingin menyampaikan mengangkat materi ngaji sosmed, artinya saya sudah tahadus bin nikmah lain ya, udah punya kemampuan untuk membuat digital kita atau sosial media kita ini booming gitu kan, karena alhamdulillah juga media sosial saya udah di TikTok sendiri ya, yang memang penontonnya sudah jutaan, gitu kan, mantap. Luar biasa. Itu bisa jadi media gitu kan. Nah di sini saya akan sampaikan nih gimana sih nantinya ya. Itu khusus buat dakwah tuh ya, akun TikToknya atau campur-campur nih. Mas kegiatan aktif kalau yang joget-joget, kalau yang ya? Joget-joget saya sembunyiin kayaknya. Oh, kirain ya campur-campur ini bagusnya alhamdulillah ya. Buat dakwah semua. Iya betul. Dan juga jangan juga kan berdakwah sehebat apapun, sebagus apapun dalil kita, ketika nggak ada yang nonton sia-sia Bang Abi. Di digital gitu ya, di sosial media ya, cuman yang nonton 1, 2 atau 100 pun kalau bagi saya ya, itu masih sedikit banget yang nonton 100 itu ya gitu. Maka dari itu saya akan sampaikan nih nantinya kalau memang ada waktunya atau kalau enggak pekan ini pekan berikutnya, saya akan sampaikan bagaimana sih caranya penonton kita itu bisa ribuan, minimal ribuan dulu dah, tahapnya itu ratusan, ribuan, ratusan ribu baru jutaan. Dan alhamdulillah kalau saya memang sudah mencapai jutaan penontonnya, insya Allah tahadus bin nikmah. Artinya ini buat memberikan kepercayaan aja buat mitra JIC bahwa ngaji sosmed ini bukan ngaji sosmed sembarangan, tapi insya Allah kita sudah punya hasilnya. Kalau teman-teman mau lihat di TikTok saya, namanya Fikri, boleh ya? Promosi? Boleh, silakan. Takutnya dikenain, kan buat kebaikan. Ya, takutnya dikenain iklan gitu. Ya. Buat kebaikan mah nggak apa-apa Bang, Oke, santai siap. aja. Kalau teman-teman pengen percaya gitu kan, pengen tahu bener gak sih yang saya sampaikan, teman-teman bisa lihat di akun TikTok saya, namanya Fikri Zain El Hub. Ya. Zain El Hub. Fikri Zain El Hub. B-nya 1 apa 2 tuh? B-nya 2. Pokoknya kalau Fikri Zain itu udah langsung paling atas. Fikri Zain ya. Ya Fikri Zain. Yang pakai kopiah, itunya, yang pakai kopiah, yang pakai peci. Iya. Kalau yang bukan pakai peci bukan ya berarti ya? Bukan. Kalau sekarang biarpun nggak pakai peci tapi bener ya. Jadi Fikri Zain itu udah paling atas lah, nggak usah ngetik sampai selesai gitu ya. Dan insya Allah juga buat teman-teman yang pengen, saya emang nggak main TikTok gitu nih. Ya, saya mainnya di YouTube ya. Insya Allah YouTube saya juga, saya udah pernah main YouTube. Penontonnya juga udah nyampe, ada beberapa video saya yang udah ribuan juga penontonnya, dan subscribernya juga udah lumayan. Nanti kita belajar bareng-bareng tentang sosial media gitu ya. Oke, Bang Abi itu aja. Ya mungkin kalau Bang Dimas bergelut dakwah juga nggak di media sosial? Kalau Bang Fikri kan tadi di TikTok nih, kita masuk dakwahnya tuh bagus tuh. Jadi kayak ini ya Bang, separah dengar sempat konten kreator, saya suka tuh senang sama si Husen Basaiban tuh. Nah, yang dari muda, yang dari Jawa Timur, yang orang Madura tuh, masih muda luar biasa dia. Dia masuk di TikTok tuh dakwah luar biasa tuh. Iya, dia terkenalnya dari TikTok. Iya. Kalau Bang Dimas sendiri? Kalau saya belum ini, teman dari pembuatan platform untuk dakwah dan sebagainya. Oh, jadi kayak quote gitu paling ya, platform, lebih ke aplikasi ya. Jadi dengar-dengar juga sekarang nih Prima Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia khususnya di Jakarta Utara. Itu juga dengar-dengar sekarang udah bikin nih aplikasi ya kan? Ya. Aplikasi apa tuh? Aplikasi Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia seluruh Indonesia ya. Itu yang bikin dari Jakut sendiri dari atau udah sebelumnya ada? Launching pertama kali di Jakarta Utara. Oh, luar biasa dong. Bisa tepuk tangan dong kita dong. Berarti Jakarta Utara nih ya. Iya. Itu apa aja tuh Bang? Maksudnya di dalam isi kontennya di aplikasi Prima DM itu?
isi kontennya itu ketika remaja masjid membuka suatu aplikasi Prima, mereka sudah mengetahui masjid mana saja yang ada remajanya yang aktif dan juga yang belum kedata aktif atau enggaknya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi dari ratusan masjid Masjid di atau Jakarta atau bahkan sampai seluruh ribuan ya Indonesia. seluruh Indonesia itu sudah terdeteksi gitu ya. Iya, atau Oh, terdata. mana nih yang ada remajanya? Karena juga Remajanya. sebagian besar banyak sih ya. Seperti Iya. yang kita kalau muter juga ya kan, kalau kita muter, Iya, muter. ya kan, kita untuk memperjuangkan agama Allah, untuk memakmurkan masjid, ada juga yang belum ada remajanya. Karena gini juga. Bang Abi ya, di Prima DMI Jakarta Utara sendiri kita punya program namanya roadshow ke remaja masjid. Turba, bahasa umumnya turba, turun ke bawah. Turun bawah Iya, ya, turun ke bawah. Karena kita menghimpun remaja masjid, jadi kita seminggu itu ada datang ke remaja masjid. Sebulan itu udah pasti ya. Udah dipastikan sebulan itu ada datang ke masjid-masjid ya kan. Nah, ketika kita sampai saat ini Prima ini sudah Prima Utara khususnya sudah mendatangi 24 remaja masjid yang aktif ya. Walaupun nggak semuanya nge-follow up, paling 12 Iya. remaja saja yang aktif. Nah, dari situ kita belajar nih, dari 24 kita mendatangi ini kita belajar. Kok kita datang doang gitu kan. Follow up follow up seperti itu aja. Gimana caranya ketika kita datang itu ada hasil, ada sesuatu jejak digital yang ada tadi Bang Abi jejaknya ya, Iya. oke. Jejak digital ya, bukan jejak pernah wudhu di bukan situ enggak kayak gitu. Bukan jejak pernah ke toilet ke situ enggak ya? Enggak. Jadi jejak digital, gimana caranya kita membuat jejak digital yang bukan hanya sekedar foto, video terus kita upload di Instagram kita, bukan, tetapi kita ini lebih naik lagi ya tahapnya. Karena kita anak muda yang tadi Bang Dimas sampaikan, inovatif, kreatif gitu kan. Nah, maka dari itu kita ingin membuat database ketika kita datang ke situ, mereka itu kita ini udah tahu, oh ini remaja masjid, misal kemarin kita datang ke remaja masjid Ar-Rogibin. Ketika kita mau datang ke remaja masjid Ar-Rogibin, kita udah tahu remaja masjid Ar-Rogibin ini strukturnya, pengurusnya siapa aja sih gitu kan. Nah, program kerjanya apa aja sih. Nah, di aplikasi itu sudah ketahuan nantinya gitu Bang Abi. Oh gitu ya, Masya Iya. Allah ya. Jadi luar biasa banget ya. Berarti dengan dengan lahirnya, launchingnya aplikasi Prima DMI Jakarta ya, jadi memudahkan para teman-teman di Prima dan juga para teman-teman yang lain yang mau gabung ke Prima untuk generasi berikutnya lebih gampang untuk bisa memakmurkan masjid-masjid yang ada di Jakarta, luasnya di Indonesia kalau kita bisa bersatu ya. Dan ini juga buat ini Bang Abi. Di situ kan ada program kerja. Ini jadi acuan juga buat remaja masjid itu pinter berorganisasi. Karena sampai saat ini kan saya melihat ya, remaja masjid itu hanya mengadakan kegiatan itu ya kegiatan-kegiatan yang peringatan hari besar Islam doang. PHBI-nya aja ya. Padahal kalau di organisasi kan nggak seperti itu. Ada kegiatan sosialnya gitu kan, ada kegiatan berbagi dan lain sebagainya. Maka dari itu ya gimana caranya remaja, saya ingin mengedukasi remaja masjid gimana sih caranya membuat program kerja secara tertulis itu, gimana sih caranya menjalankan program kerja ini biar istiqomah. Saya pengennya seperti itu. Maka dari itu insya Allah ta'ala bismillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Saya akan terus ajarkan remaja masjid walaupun saya belum sepenuhnya handal dalam hal seperti itu. Amin. Pokoknya Gitu. kita intinya indang surullah yang surkum wa yusabit akdamakum ya Bang ya. Ya. Jadi apabila kita menolong agama Allah ya, salah satunya dengan memakmurkan masjid di kalangan anak-anak muda, kita beri semangat, insya Allah Allah tolong kita mengabulkan hajat-hajat kita. Baik Mitra JIC, mungkin bagi Mitra JIC teman-teman di luar sana juga para generasi pemuda-pemudi Islam yang ingin ada pertanyaan, silahkan bertanya tentang topik kita pada siang hari ini, yaitu tentang jejak digital dan perkembangan dakwah di media sosial bagi generasi kaum milenial, dan juga tentang Prima. Boleh bertanya bagi teman-teman sobat Mitra JIC yang ingin bertanya, kami tunggu di kolom komentar sambil kita ngobrol-ngobrol ya lagi ya Bang ya. Mungkin masih ada beberapa waktu kita. Terus ada pertanyaan ya Bang ya. Dengan berkembangnya teknologi yang ada sekarang ya Bang, banyak nggak sih pemuda-pemudi atau remaja yang manfaatin nih teknologi ini secara bijak? Kalau menurut pandangan Abang di tahun ini nih, khususnya di 2021, Abang lebih ngeliat mananya nih? Apakah lebih pemuda-pemudi itu lebih manfaatin teknologinya tuh lebih banyakan buruknya atau banyak baiknya gitu?
Jadi menurut abang nggak apa-apa, menurut pendapat abang aja gitu. Iya. Oke, kalau secara saya terjun langsung, kalau pertama di TikTok dulu ya. Nah, emang sampai saat ini TikTok ini aplikasi saya yang paling banyak pengikutnya ya dibanding aplikasi lain. Kalau di TikTok sendiri ya, Bang Abi. Kalau di TikTok itu pemanfaatan positif negatifnya, awal-awal saya menggunakan TikTok itu pada tahun 2020 akhir ya, kemarin baru banget saya main juga, tapi Ini alhamdulillah. 2020 tapi udah jutaan ribuan ya. Iya, alhamdulillah. Kok bisa, Bang? Boleh Kita tuh, tahu Bang. caranya. Tipsnya Karena lah. kita tahu caranya ya. Nah, setelah di akhir-akhir 2020 itu mereka konten dakwah itu hampir bisa dikatakan masih di angka 70% kalau dari 100% ya. 30%-nya masih lebih banyak joget-jogetnya. Oh, berarti banyakan dakwanya nih sekarang. Negatifnya. Banyakan Dakwahnya negatif. masih 70% maksudnya. Ah. Dakwahnya 70%, Dakwahnya 70%. yang di luar dakwah 30%. Maksud dakwah itu positif kali ya. Maksudnya Nah. kalau enggak semuanya dakwah, karena Maksudnya kebaikan positif aja enggak semua mubah gitu ya kan. Jadi Pesan-pesan kayak paling tutorial kayak gitu kan. galau-galau Iya. gitu ya. Nah, positif dengan negatif lebih banyak kalau 2020 ya, saya amati di TikTok saya, di FYP saya sendiri, nggak tahu di FYP orang lain kan berbeda-beda. Nah, di FYP saya sendiri itu lebih banyak yang konten negatifnya, apalagi kalau ditarik di 2019 itu akan lebih banyak lagi konten negatifnya. Nah, ke sekarang ini nih dari 2021 nih Bang Abi. 2021 nih ketika saya main, alhamdulillah bahkan sampai saat ini nih setelah Idul Adha, Idul Fitri ya, saya melihat konten positif itu lebih banyak dibanding konten negatif di TikTok ya, di TikTok. Karena di video saya sendiri enak sih kayaknya, kayak berasa jadi artis gimana gitu Bang Abi ya. Jadi kita followers kita banyak nih, ketika ada yang muncul di kita, pas kita cek followersnya masih 100.000, masih lebih banyak kita gitu kan. Jadi kita ada merasa kebanggaan tersendiri, bukan bangga terhadap diri sendiri, tetap maksudnya terhadap pribadi itu bukan, tetapi lebih ke konten yang kita sampaikan. Konten saya ini konten dakwah alhamdulillah nih banyak gitu kan, melebihi 100.000. Nah, sedang ya followersnya. Nah, ketika saya scroll, namanya kita nggak tahu ya, scroll yang tiba-tiba dapat yang negatif, saya lihat followersnya. Belum ngelihat itu tujuannya semata-mata buat lihat followers dia lebih banyak mana sih, untuk menganalisa juga. Oh, ternyata lebih banyak lebih banyak followers kita. Terus kita juga lihat kadang kan muncul penontonnya sekitaran 100.000. Masih kalah sama kita. Berarti setidaknya ya konten kita lebih naik dibanding konten dia gitu kan. Konten yang negatif ini. Ketika kita lihat like-nya, lihat komennya, alhamdulillah ada beberapa video yang memang ya masih lebih banyak dibanding konten yang negatif itu. Gitu, alhamdulillah untuk sampai saat ini TikTok sendiri sudah mulai lebih banyak yang positifnya. Tetapi ada aplikasi, ini kan media sosial secara keseluruhan ya. Kalau Bang Abi pernah dengar Snack Video, pernah dengar? Iya, Snack Snack baru Video itu ya. sampai saat ini, sampai Prima detik Devina. ini, saya pastikan itu lebih banyak yang negatifnya. Kalau Snack Video sampai saat ini, bahkan saya juga nggak download sekarang, udah nggak ada. Tadinya saya Kenapa tuh Bang? Katanya dapat uang tuh, dengar-dengar. Ya betul, melalui poin. Bahkan saya juga Snack Video ya. Saya juga main Snack Video Bang Abi. Saya main Snack Video cuman sebulan, dan alhamdulillah ketika sekali upload saya langsung ribuan penontonnya. Cuman akhirnya langsung saya hapus akun saya, karena ya ketika saya scroll itu ternyata lebih banyak negatifnya. Wow. Dan Snack Video ini ternyata gimana ya, kita bisa mengambil konten orang lain dan itu nggak kena hak cipta. Beda halnya dengan TikTok. TikTok udah ada hak ciptanya. Ketika kita ngambil konten orang lain itu kena hak cipta, bisa dilaporin. Nah, kalau Snack Video ada banyak, bukan ada lagi, banyak akun yang namanya beda gitu kan, jenis kelaminnya beda. Misal jenis kelaminnya perempuan, jenis kelaminnya laki-laki. Kontennya goyang-goyang, yang goyangnya perempuan gitu kan, dan perempuannya berbeda-beda. Itu artinya kan dia mengambil konten orang lain buat ditaruh di konten dia, tujuannya biar followers dia banyak. Gitu. Nah, di Snack Video itu banyak seperti itu. Ya, yang saya tahu itu seperti itu kalau di Snack Video. Kalau di YouTube udah pasti lebih banyak positifnya ya, karena apa? Karena di YouTube itu menggunakan banned gitu. Ketika banyak negatifnya gitu kan, melihat yang walaupun masih ada lah yang porno-porno kayak gitu ya, tapi masih bisa diminimalisir dengan adanya banned peraturan dari YouTube itu sendiri, seperti itu. Maka dari itu ya saya senang sih ketika ada aplikasi-aplikasi yang
mengadakan banned seperti itu, karena memang di Indonesia sendiri masih dilarang ya dari undang-undang ITE-nya hal-hal porno seperti itu. Itu Bang Abi. Oh gitu ya. Kalau Bang Dimas mungkin gimana? Kalau dilihat dari Bang Dimas nih kan, Bang Dimas juga sempat pakai ini media sosial juga. Biasanya kalau seringnya buka apa Bang? Maksudnya Twitter kah atau media Instagram kah? Iya. Atau Facebook? Lebih sering Instagram sih. Instagram sih. Nah, itu kalau Bang Dimas tuh ngamatin ya sebagai pengguna media sosial itu lebih apa? Lebih banyak Kalau untuk buruknya atau keseluruhan sosial media itu lebih banyak negatifnya. Kenapa? Karena anak-anak muda, remaja atau remaja Islam itu kurang kurang kayak interaktif tentang ceramah-ceramah atau kegiatan-kegiatan sosial di masjidnya sendiri atau di lingkungannya sendiri. Gitu ya. Terus ada lagi nggak Bang? Mungkin kayak itu juga kalau dari saya sih, mungkin tadi saya udah dengar dari Bang Fikri, dari Bang Dimas juga. Kalau dari saya sih gini ya, tergantung kita itu apa yang ada di pikiran kita. Kalau aneh nih ya, ngambil dari jalan tengahnya nih dari abang-abang berdua. Kalau tadi Bang Fikri, alhamdulillah lebih banyak baiknya ya. Kalau untuk di TikTok, mungkin kalau di snack video beda lagi, lain lagi. Kalau di Bang Dimas, emang di Instagram tuh luar biasa. Ujiannya itu luar biasa, itu ujian lebih kalah, itu ujian nasional juga, ujian-ujian yang lain itu kalah ya. Jadi itu ujiannya itu ujian mata, ujian hati, ujian pikiran. Kalau dari saya pribadi sih, kalau itu kita tuh tergantung apa yang kita pikirkan dan apa yang kita, walaupun kita niatnya tidak ada, kita tidak niat ingin keburukan, kita tidak niat ingin melihat, karena ini situasinya juga sulit ya, karena teknologi itu sangat canggih dan mau ngelihat apa aja semua ada di media sosial. Di Instagram tuh mau ngelihat, misalnya mau ngelihat gunung Himalaya, searching aja itu kelihatan banyak semua ya, di Google ratusan. banyak. Mau ngelihat model perempuan apa aja lah, model laki-laki apa aja itu semua ada. Artis-artis sampai di kalangan teman-teman kita pemuda-pemudi itu ngidolain kan, ngidolain sampai nangis-nangis lah, sampai terlalu berlebihan lah ya. Jadi tergantung sih apa yang kita pikirkan, karena sering banget nih juga teman-teman tuh pasti ngerasain kalau kita sering searching yang nggak bener, searchingnya di Instagram atau di TikTok, nanti juga di pencarian kita itu banyak yang munculnya yang nggak bener juga gitu loh, yang nggak bener juga. Jadi ini dengar ya, punya teman juga yang ahli IT itu, jadi elit global ya, itu udah merancang tuh tentang psikologi manusia dari perkembangan kaitannya dengan teknologi. Jadi mereka tuh udah tahu keinginan kita tuh apa gitu. Kalau kita pertama kali searching yang buruk, kita misalnya ngidolain Kim Jong Un lah, kalau misalnya presiden Korea gitu. Kalau misalnya teman-teman di luar sana, ya itu nanti di pencarian yang lain itu muncul hal yang sama seperti itu gitu. Muncul foto-foto Kim Jong Un dan sebagainya, artis-artis yang lain seperti itu. Kalau kita coba misalnya searchingnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib ini, Habib itu ya kan. Jadi nanti yang di pencariannya juga sama, munculnya seperti apa yang kita cari. Jadi seperti itu sih Bang, kalau menurut Anies sih, kalau misalnya tentang pencarian ya di jejak digital. Betul. Iya, memang betul seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi ya Bang Abi, yang itu udah pasti sih, nggak bisa hukum yang udah pasti. Ketika apa yang kita searching dia pasti muncul. Bahkan ketika kita searching di Facebook, misal searching spare part motor, akhirnya nanti ada di iklannya ada Lazada, munculnya spare part motor yang kita cari. Betul, ketika kita mau nyari stang gitu kan, stang motor custom gitu kan, searching di pencarian biasa gitu kan. Nah akhirnya pas di scroll ke bawah, ada tuh stang di Lazada, stang di Shopee. Nah ketika kita buka Instagram, muncul juga itu stang. Anehnya seperti itu ya. Ya itu jadi udah membaca, Nah maka dari itu maka dari itu ya, kalau bagi saya Bang Abi ya, sebagai anak muda zaman sekarang ya, bagaimana sih remaja-remaja sekarang ini bisa diarahkan, bukan di stop media sosialnya. Maka dari itu ya, media sosial ini bisa jadi positif kalau kita menanggapinya atau menggunakannya dengan positif. Media sosial ini bisa negatif ketika kita menggunakannya secara negatif. Bahkan bisa dijadikan misal kita mau dapetin uang lewat media sosial, bisa
Tetap bisa jadi positif, bisa negatif juga. Kita mau bohongin orang bisa lewat media sosial. Kita bisa nipu orang lewat media sosial. Kita juga bisa jualan lewat media sosial, tergantung kita mau seperti apa. Maka dari itu tujuan kita adanya di sini adalah sebagai orang-orang yang ingin mengarahkan remaja-remaja sekarang ini agar bijak dalam menggunakan media sosial seperti itu. Mantap. Kalau dari Bang Dimas sendiri, Apa tuh? pesan untuk generasi milenial saat ini sama teman-teman sobat Mitra JIC Pesannya dalam memanfaatkan media sosial yang ada saat ini. kalau pesan dari saya itu untuk kalangan remaja masjid, ayo kita gencarkan sosial media berbasis masjid agar kita dapat bersaing dengan sosial media di luar itu. Jadi jangan mau kalah ya. Jadi untuk kaum muda, karena ini dari Bang Fikri dan Bang Dimas ini dari Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia ya, di bawah naungan DMI Indonesia. Jadi ingin ngajak semua teman-teman, yuk sekarang kita, yuk anak muda, kita nggak ngelarang teman-teman semua main ya. Kita nggak ngelarang karena main itu juga salah satu hak daripada kita semua ya, mengembangkan dunianya. Tapi jangan lupa juga dengan siapa yang menciptakan kita ya, di mana rumah kita, di mana tempat kita beribadah, itu kita dekat, khususnya untuk sahabat-sahabat Prima dan juga Mitra JIC. Baik, mungkin udah ada pertanyaan mungkin teman-teman dari Mitra JIC belum ada ya, belum. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang langsung dari WhatsApp saya nih, langsung nanya gitu ya. Jadi memang ya bagus. Jadi memang media sosial ini, jadi saya di Prima ini punya program namanya How to bikin viral remaja masjid gitu Bang Abi. Jadi gimana caranya kita memviralkan remaja masjid. Jadi remaja masjid itu kan berbagai macam cara jenisnya, remaja itu berbagai macam jenisnya. Maka dari itu mudah-mudahan nih dengan adanya ngaji sosmed ini tujuannya adalah bikin remaja masjid itu bisa viral seperti itu ya Bang Abi. Oke, baik, mungkin alhamdulillah ya, abang-abang dari Prima DMI Jakut ya, udah 30 menit lebih aja, 40 menit kita ngobrol-ngobrol sharing tentang topik pada siang hari ini tentang jejak digital, perkembangan dakwah media sosial bagi generasi kaum milenial. Tadi kita udah ngebahas tuh apa sih yang disebut generasi milenial, lalu apa aja sih jejak digital, kita juga udah bahas juga, terus tentang pengaruh jejak digital tersebut untuk generasi anak muda baik buruknya, terus juga dalam pengamatan ya, pemanfaatan itu banyak kan baik atau buruknya, dan juga yang terakhir nih, coba sesingkat kata dari Abang Fikri, Abang Dimas, pesan untuk generasi milenial saat ini, pesannya tapi dengan menggunakan kata yang singkat, maksimal 5 kata, coba dikasih challenge nih sama saya nih. 5 kata terlalu sedikit kali maksudnya. Bisa. Coba, ayo. Maksudnya pertanyaannya gimana dulu? Maksudnya gimana? Kasih 5 kata, misalnya kayak singkat closing aja. Statement gitu. Closing statement, pesan closing statement dari Abang Fikri, Abang Dimas untuk generasi milenial saat ini sebelum kita akhiri. Kalau kalau cuma 5 kata ya. Mau nawar. Enggak, maksudnya enggak usah lah, enggak apa-apa 5 kata. Cuman ketika 5 kata itu saya paling bisa ngomong gini ya, langsung dari saya nih ya. Kalau cuma 5 kata berarti saya cuma ngomong gini. Gunakanlah media sosial dengan bijak. Oke, good, mantap. Kalau Bang Dimas sendiri? Bijaklah bermedia sosial. Gimana? Aduh. 5 kata ya. 3 kata juga nggak apa-apa, 1 kata lebih simpel. Antum Bang itunya. Singkat padat jelas. Jos gitu woy. Apa nih? 5 kata. Dulu. Kalau tadi Abang Fikri gimana? Gunakan media sosial dengan bijak. Pas 5. Gunakan media sosial dengan bijak, pas 5, mantap. Dapat sepeda. Kalau dari saya, gunakan sosial media untuk bertakwa. Masya Allah, buat teman-teman, sahabat-sahabat dari Prima DMI Jakut dan juga Mitra JIC yang menonton pada acara program Young Talk di radio JIC 107.7. Alhamdulillah, kita tadi sudah berbincang-bincang tentang materi hari ini, tentang topik
di Muslim Young Talk tentang jejak digital, perkembangan dakwah media sosial bagi generasi kaum milenial. Mudah-mudahan teman-teman khususnya mitra JIC dan juga sahabat para pemuda-pemudi remaja masjid se-Indonesia, mudah-mudahan yuk kita manfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, bahkan nanti yang masa yang akan datang dengan sebaik mungkin. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dimanapun itu, sekalipun di media sosial, itu mempunyai jejak. Dan jejak yang ada di dalam media sosial adalah jejak digital. Itu saja mungkin dari saya sebagai host pada program Muslim Young Talk pada hari ini, pada siang hari ini. Jazakumullah khairan kasiran. Dan masih di lantai dasar Sentral Bisnis JIC di radio JIC 107.7 FM. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.